Tapi kan Inga bilangnya kemarin katanya pengen ngekos. Iya, itu ada kan berita viral. Berdasarkan budget saat itu. Ya, semenjak pindah ke sini, apa yang lo rasain? Yang more significant? Do you feel lonely in here? No. Karena kan dulu kan sempet kayak nggak ada kerjaan. Apa yang lo bilang sama gue? Iya, di emang awal-awal? beneran kagak ada kerjaan, beneran keluar dengan zero, nothing. Terus sekarang kalau baking, kalau udah nggak ada soon to be ex, terus nggak ada Buat teman-teman, oh, buat teman-teman, PO, iya. Kamar utamanya Inga Anugrah, guys. Ada cowok nggak di dalamnya? Oh, nice. Sekarang kita pengen gerebek rumahnya Inga Anugrah, apartemen mewah barunya. Private lift, guys. Private lift. Gue aja nggak private lift. Yuk kita masuk yuk. Let's go. Oops. Let's go. Quick. Yang pertama, ini tempatnya begitu private liftnya kebuka, langsung ini ruangannya kecil sih, karena dia private liftnya hanya untuk ibaratnya entry-nya aja. Terus tetap ya emang anak olahragaan, walaupun kecil ruangannya, tapi Anda lihat ini ada sepeda statisnya. Yuk kita pengen lihat apartemen barunya Inga Anugrah. Knock knock, shalom. Shalom, Hai, ya Allah, cica banget loh sekarang. Udah ada apartemen baru Inga Anugrah, yeay. Akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah. Ini adalah apartemen baru ya, nggak? Yes. God is good ya. Always all the time. Always all the time. Oke, tapi kan Inga bilangnya kemarin katanya pengen ngekos. Iya, itu ada kan berita viral. Berdasarkan budget saat itu. Yes. Bisanya mampunya tuh ngekos aja dulu awal-awal. Iya. Tapi ternyata Tuhan memberikan berkat-berkat yang baru, dibuka pintunya. Budgetnya jadi bisa agak naik. Jadi bisa ke apartemen. Wow, ini apakah gara-gara sekarang diangkat jadi direktur, akhirnya sekarang bisa punya apartemen di daerah Pondok Indah? Pondok Indah loh, say, bukan kaleng-kaleng loh. Apakah semenjak jadi direktur nih? Salah satunya. Salah satunya. Oke, tapi dulu waktu pada saat lo bilang bahwa lo nyari kos-kosan itu bukan gimmick-gimmick ya? Emang Bukan, beneran. Emang at that time lo budgetnya memang hanya bisa Iya, aku cari kos-kosan? kos-kosan di sekitaran Kemang gitu. Salah satunya ada Oke. Kofla segala macam dia. Wow, jadi emang udah sempet nyari-nyari tuh? Sempet bener aku browsing. Wow. Dan aku tanya periode ini kosong nggak, kan mereka harus kayak booking dulu tuh. Iya. Oke, jadi ini sebenarnya luasnya berapa nggak si apartemen ini? 98 square meters. Oke, tapi kalau buat sendiri oke lah ya? Oke banget. Oke banget. Aku juga nggak expect dapet yang segede ini. Iya, tapi ntar kalau udah berdua udah punya suami lagi. Ya minta beliin kali. Oke, ini ruangannya boleh cerita dulu ya nggak? Jadi ini ruangan begitu masuk, ini private lift ya nggak? Private lift. Bener ya? Yes. Ya lo, you are so lucky. Kenapa? Karena lo you don't have to share your lift kan? Karena gue aja masih sharing lift sih. Jadi ini benar-benar private lift untuk lo sendiri. Yes. Jadi begitu entry masuk, and then langsung ke Living ruangan room. ini. Iya. Sorry, ini full furnished. Fully furnished. Wow. Everything sampai mesin cuci semuanya fully furnished. Ranjang lemari es semuanya. Jadi lo cuma datang ke sini cuma bawa badan sama bawa masalah. Masalahnya mah udah ditinggalin aja belakang. Udah, it's the past ya. Yes. Ini musim baru dalam hidupnya Inga. Jadi ini sofa, jadi emang disesuaikan untuk 2 orang aja. Iya. So you and Kenzo, 3 Kenzo and Marco. Oh iya benar. Belum ada yang lain ya. Oke, terus ada meja bulat ya. Terus and then biasanya nonton apa nggak? Aku kalau lagi sempet nontonnya Netflix. Jadi Yes. aku pasang Netflix di sini. Sometimes aku browsing aja di sini, lihat-lihat podcast gitu. Oh, biasanya podcast apa yang kamu senang dengerin? Apakah tentang self improvement atau apa? Iya, favorit aku Jay Sherry. Dia tentang apa sih? Jay itu tentang improvement. Jadi dia tuh dulunya monk. Jadi jadi dia sempat hidup sebagai monk, and then dia belajar tentang kehidupan, apa yang penting, how about life deh. And then dia menjadi seorang motivator juga, inspirator gitu. Seth dia Guru, dan istrinya. dengerin? Sempat dulu. Tapi Jay Shetty ini aku lagi demen-demen ya sama dia. Coba tuh teman-teman kalau mau kilik-kilik ya. Tapi apa yang semenjak pindah ke sini, apa yang lo rasain? Yang more significant? Do you feel lonely in here? No. Karena kan Definitely not. Wow. Meskipun aku tinggal sendiri, tapi mungkin karena dari dulu aku selalu tinggal sendiri di luar kan. Baik itu di Kanada, baik itu di Australia, selalu sendiri. Di apartemen juga. Jadi udah biasa. Jadi balik lagi sendiri kayak gini, kayak in my element gitu. Dan ini aku bersyukurnya tempatnya juga sangat safe, bersih, segala macam gitu. Jadi
I like it here. Wow, coba nyobain sofanya Inge Anugrah ya, Say. Rutinitas kamu tuh your morning ritual ngapain aja? So you wake up usually what time? Usually I wake up jam 5. Jam 5? Iya, jam 5 biasa Pagi aku. banget lu. Iya, aku kan show ayam, emang anak pagi. Oh, anak pagi, jam 5 pagi udah bangun. Iya. Tapi kan sana nggak nganter bocil-bocil lagi kan? Ya udah, emang dari dulunya terbiasa Udah begitu. biasa ya. Oke, bangun jam 5 pagi and then after that? Minum air tuh, di samping kan ada 1 gelas Yeah. air, abisin. And then ke atas, ke bawah, sorry, ke lantai 3 itu kan ruangan gymnya, dan di depannya tuh ada taman sama ada swimming pool. Biasa aku me time dulu di situ sambil Ngapain? bawa kopi. What's your me time? Bawa kopi? Iya, and kayak berterima kasih hari yang baru, berterima kasih aku sehat bangunnya, Right. and then kayak nunggu-nunggu Tuhan ngomong aja, terus nyanyi-nyanyi, pasang lagu, my Spotify list, and then worship Him, and me time sampai puas aja. Udah puas baru aku kesini lagi, beberes, terus siap-siap nge-gym, either nge-gym ke tempat fitness gym atau ke bawah, tergantung hari itu tuh sempetnya yang mana. Iya, oke. And then after gym biasanya aku sarapan. Habis sarapan baru deh aktivitas yang lain gitu, nunggu tim sosmed datang. Oh, tim sosmed udah punya Lika. Cucok kali sekarang ya Anugrah. Dulu aja pelengap-pelengok dia bikin konten apa nih. Sekarang cucok loh dia, TikToknya bagus. Tapi actually berarti you are fast learner ya. Kamu tuh bisa adjust dengan cepat sebetulnya. Iya. Including dengan keadaan baru sekarang hidup sendirian gitu. Banyak orang kan, aduh gue sepi apa segala macam. Enggak dong, berarti lo you feel content in here. Yes. Wow. I like it here. And then bagaimana dengan berkat-berkat rezeki? Ngerasa nggak bahwa sekarang semenjak ya sebenarnya nggak enak ya, maksudnya dengan sendirian dan menerima acceptance bahwa ya udah memang gue sekarang harus berjalan sendirian di apartemen juga sendirian. Tapi Tuhan cukupkan berkat-berkatnya ya ternyata. Sangat. Dulu kan sempet kayak nggak ada kerjaan, apa yang lo bilang sama gue? Iya, di emang awal-awal. beneran kagak ada kerjaan, beneran keluar dengan zero, nothing. Karena for years and years kamu nggak kerja gitu. Betul. Kan? Okay. Itu ya 16 tahun yang lalu kan terakhir kerja. Zaman masih mengandung Kenzo, decided untuk resign kan. Jadi bener-bener nggak kerja. Cuman kerjanya tuh waktu itu kayak di ini aja, menginspirasi, memotivasi orang-orang, ayo hidup sehat dengan komunitas, bikin-bikin event. Bikin event dan yang bikin-bikin video YouTube kalau dipanggil sama company corporation gitu. Gitu-gitu aja. Jadi kan. sekarang kerjaan lu ngapain aja nggak? Sampai lu bisa provide untuk hidup lu berdiri sendiri, yang lu tadinya cuma lu sebagai ibu rumah tangga, full time ibu rumah tangga, it's comes with big responsibility kan, gitu. Tapi lu nggak punya penghasilan sendiri, sampai sekarang lu bisa punya apartemen, mobil ada dong. Ada. Mana-mana Karena mobil kan ada. mama dulu pas aku masuk nikah, mama udah beliin mobil juga. And then ya untuk hari-hari kan berarti udah harus bayar sendiri. Gimana? How did you finally survive? Karena basically akunya tuh bukan tipe cewek yang boros ya, yang beli ini beli itu. Jadi you're basic person sebenarnya ya. Minimalis. Iya. Jadi oke aja sih, so far so good. Dengan fixed income yang dari sebagai director itu udah bisa mengcover ini yang spending monthly-nya aku. And then dari endorsement dari jadi BA gitu, itu udah bisa beberapa bulan, mungkin 6-8 bulan ke depan udah oke gitu. Jadi udah punya tabungan sekarang? Sudah. Dan aku masih terus mau nabung terus sampai suatu hari aku bisa ajakin sama Marco ke Jepang. Oh, dengan uang sendiri? Iya dong. Jangan, cari endorsan. Kalau ada ya kan? Would be good. Oke, kita pengen lihat kitchennya Inga. Let's go guys. Nah, ini adalah salah satu tempat yang gue penasaran. Kenapa? Karena Inge itu she loves baking, she loves cooking, right? Yes. Tadi aja gue baru datang udah langsung cepat icipin dong, dimasakin sama Inge. Tapi emang lu tuh seneng banget masakin buat orang lain ya? Yes. Apa yang bikin lo seneng masak dan seneng dari sekarang Inge pengen punya bisnis baru baking, right? Iya. Kenapa? Sisa yang PO bikin dulu. Harus PO dulu tuh katanya. Kenapa seneng banget masak sama baking? Kayaknya kalau udah, itu kan terapeutik bagi aku tuh kayak my zen time, dan aku ngelihat orang yang aku sayang makan sesuatu yang nutritious dan mereka enjoy the food. Ya kepuasan tersendiri gitu. Jadi makanya zaman dulu lo selalu masak buat anak-anak sama suami saat itu karena happy dan seneng ya? Iya. Bukan karena cuma kayak kewajiban gitu Enggak. Wow. Bahkan sampai sempet satu waktu my
soon to be ex itu bilang udah stop baking, kamu cuma mau bikin aku gemuk gitu. Padahal enggak. Karena emang enak dan dia makan terus, mancing. Terus sekarang kalau baking, kalau udah nggak ada soon to be ex, terus nggak ada buat teman-teman. Oh, buat teman-teman. Iya. PO buat ntar beli ya guys. Ini ada makanan sehat sama makanan enak gitu. Yes. Jadi yang makanan enak tapi tetap untuk menjaga kamu nggak yang guilty feeling makannya gitu. Betul, buat yang healthy conscious. Yes, itu supaya tetap bisa jaga badan ya. Iya. Oke, terus nggak, ini luar biasa banget sih. Maksudnya gue ngelihatnya baik banget Tuhan sama kamu ya. Artinya kamu diberikan tempat, karena pada saat dulu ingat tuh bilang mau ngekos, gue adalah orang yang langsung bilang jangan ngekos kalau bisa. Bukan, there's nothing wrong dengan staying in a cost. Cuma kan maksudnya kalau bisa lu ya punya tempat sendiri, kalau anak-anak datang mereka bisa punya tempat untuk sharing sama maminya gitu. Betul. Terus sekarang nih dapat tempat kayak begini nih, kok bisa? Apakah dari uang lo memang sekarang lo tiba-tiba viral terus banyak uang, apa gimana nggak? Atau emang ada pertolongan tangan Tuhan yang ajaib aja gitu? Tangan Tuhan, melalui temen aku, kebenaran temen aku ini mainnya di properti. And then waktu itu kan aku nyari-nyari itu setelah aku tahu aku punya budget, and then aku tanya sama temenku, ada nggak ya yang di Jakarta dengan budget segini? Terus dia bilang, oh oke. Dia bilang ada nih salah satu properti dia. Gini aja deh, gimana kalau misalnya the first 3 months aku bantu kamu bayarnya setengah aja dari harga rent. Nanti aku percaya kamu kan tipenya yang pekerja keras dan Tuhan juga pasti buka jalan. Setelah 3 bulan kamu baru bayar full, katanya gitu. Jadi thank you so much Mariko for your help. Jadi ya dia juga pingin aku berhasil, pingin aku sukses. Jadi gitu cara dia bantu aku. Ini Mariko maksudnya this is like out of the blue, like he's helping you, atau emang lu propose ke dia, tolong bantuin dong, apa gue lagi nggak punya tempat apa gimana? Enggak, justru aku nanya di mana nih ya yang kira-kira cocok dengan harga segini, budget aku tuh segini. Oh kamu karena dia orang properti, lo nanya nih ada nggak gitu. Ini nggak eto peres-peres minta supaya dia, karena lo tau dia punya banyak tempat gitu, nggak supaya dia nolongin lu. Enggak sama sekali. Kan dia pasti networkingnya banyak, tahu kan mungkin tahu properti ini, tahu real estate ini atau apapun itulah, agent gitu kan. Jadi aku nanya waktu itu, and then dia comes out with this idea gitu. Tapi did you pray, minta Tuhan nggak, minta diberikan tempat nggak? Karena waktu itu kan waktu kita podcast awal kan lo masih staying together kan, with soon to be ex. Terus at some point kan emang lo tau lo harus keluar. Nggak ada tempat dong saat itu kan. Lo nggak mau balik juga sama mak lo dong. Udah umur segini masa masih nyusahin mama udah papa. Udah tubang masih tinggal sama maknya. Jadi emang saat itu ada concern kayak doa sama Tuhan minta dikasih tempat nggak? Iya, aku minta dan aku bilang bahwa Tuhan kamu pasti kasih tempat aku yang layak, yang nyaman, dan ada glimpse di otak aku bahwa waktu itu tuh tempatnya yang putih-putih. Jadi gitu aku ngeliat yang ini like kok ini, this is it. Iya, kan ini putih-putih dan minimalis gitu kan. And aku juga udah lihat beberapa tempat, oke juga, tapi ya itu nggak seperti yang ada muncul sedikit itu loh di otak aku gitu. Jadi begitu lihat ini langsung this is it gitu. Wow, amazing ya, luar biasa. Jadi di sini apa aja nih yang ini lo beneran nge-baking? Ini sebenarnya endorsan. Oh tetap lo dia, artis endorse ya sekarang ini endorsan. Iya, jadi ini bisa untuk 5 hal, bisa untuk air fryer, bisa untuk oven, bisa untuk bake, bisa untuk steam sedikit gitu. Pokoknya ini komplit lah. Terus kalau untuk oven lagi datang endorsan juga. Sepeda statis di luar endorsan juga. Ya, God is good, datang aja gitu berkatnya. Gila, luar biasa loh si anugerah ini, ampun. Punya afirmasi aku, I am magnet for miracle. Yes, oh that's nice. Apa afirmasi kamu? I am a magnet for miracles. Oh that's nice, very nice. Jadi ini gelas-gelas apa? Lu kan minimalis ya orangnya ya. Jadi nggak usah banyak-banyak juga enggak. Secukupnya aja ya. Secukupnya, benar. Secukupnya semuanya. Wow. Jadi ini tempat. Kamu kalau lagi makan sendirian, do you feel sad sometimes? No, nggak sama sekali. Enjoy aja. Ini sebenarnya sio kuda tapi dalamnya sio ayam tapi dalamnya lebih ke kuda ya. Itu strong loh sebenarnya dalamnya. Kelihatannya doang ya diam. Jadi kalau when you sitting in here and then you eating by yourself, nggak ada anak-anak, nggak ada pasangan, you feel okay? I feel okay, kan pasang lagu juga, jadi nggak feel lonely at all, nggak. Wow, bersyukur ya, benar banget ya, sampai akhirnya diberikan Tuhan tempat yang cukup ya nggak? Karena kalau gedean juga kan nggak, you don't need that, right? Karena kan kamu cuma sendirian doang juga sekarang gitu. Ada kamar nggak yang bisa
kita intip nggak? Ada di sini, jadi ada 2 kamar. Yes. Satu kamar aku, satu masih kosong. Iya. Aku udah ngomong sama Mariko kan. Iya. Ini si Kenzo dia pengen nginep di sini on weekend gitu. Iya. Jadi mau beli ranjang gitu. Oh iya, oke, kita isi ya segera kan gitu. Jadi sekarang lagi pembuat. Sama Mariko? Iya. Diisiin ranjang juga? Iya. Mariko kenalan sama gua dong, Mariko. Oh my god, ini nemu temen dari mana sih, Coy? Kita intip yuk kamar di tempat yang Oke, let's boleh, go. let's go. Oke, kita masuk ke ini ruangan yang kosong yang soon to be menjadi kamar untuk Kenzo ya Ya, nggak? Kenzo or Oke. Marco. Pokoknya dia bilang, aku nggak mau tidur bareng sama Marco gitu. Jadi salah satu harus tidur sama aku pas nginep gitu. So this is Sama the kayak anak gue. room. Oke, oh wow. Jadi cukupan Masih kosong, lah kalau buat anak cukup. lajang lah. Iya. Cukupan guys buat anak lajang. Jadi ntar mungkin single kali ya. Iya, single bed gitu. Mungkin di sini ntar kamarnya Iya, tempat tidurnya single, and then anak cowok mah nggak usah macem-macem ya nggak? Iya, heeh. Tapi udah dapat izin dari soon to be ex nih, maksudnya ntar anak-anak udah bisa spend time sama kamu. Udah. Oh, udah. Karena memang aku sama Kenzo kan komunikasi terus sama Marco juga. Iya, iya. Dan mereka udah bilang mau ke sini, it's okay. On weekend. On Oke. weekend spend time with me di sini nginep. Jadi yang berita-berita dulu yang bilang anak-anak tuh nggak pengen sama Inga, kan ada sempat berita Iya. yang segala macam yang nggak enak lah kedengarannya. Iya. It's not true. It's not true. Kids mau sama aku. Bener, mereka mau dan looking forward. Udah nanya-nanya mulu. Udah datang belum Mami? Udah datang belum ranjangnya gitu. Bentar lagi Ken, masih di pabrik gitu. Masih pembuatan. Bentar lagi akan spend time di sini. Ada kamar lagi yang bisa kita intip? Kamar aku. Oke, boleh nggak? Boleh. Let's go. Nggak ada rahasia kan? Nggak ada. Oke, yuk kita masuk kamar utamanya Inga Anugrah guys. Ada cowok nggak di dalamnya? Oh nice. Ala Bali ya. Oh very nice, simple, nggak macem-macem, tetap ada kayu putih ya. Aku Oke. suka bau kayu putih, eukaliptus gitu-gitu. Jadi ini kamar di mana Inge doing Tidur. everything ya. Iya. Bobo, recharge your soul, your body. Wow, dengan all the view in the night time. Iya. Kalau night time kan lampu-lampu cakep. Lampu-lampu cakep. Ini lantai berapa sih nggak dia? Ini 10. Oh oke lah, pas ya, nggak terlalu Yes, tinggi ya. yes. Wow, ini Bobo berarti ntar berdua sama Either Marco atau Kenzo, yang mana deh yang bersedia di samping maminya. Pokoknya aku nggak mau satu kamar sama Kenzo Marco. Mungkin cowok ya nggak demen tidur bareng gitu. tapi ini banyak yang nanya ya. Lu tuh yang diangkat jadi direktur apa terus segala macam itu beneran apa banyak yang nanya nih. Kan kalau gue sama Dokter Richard kan teman, jadi tahu maksudnya kan kita ngobrol, oh ini kerjanya gini-gini, ngapain aja sih Dok. Tapi kan orang di luar kadang-kadang ada yang mikirnya itu gimmick apa segala. Jadi lu diangkat jadi direktur tuh bener-bener kerja apa gimana sih nggak? Iya, untuk di pabriknya. Oh, jadi oke. aku tuh nggak kerja yang 9 to 5 behind the desk, Iya, enggak. iya, Jadi iya. ini lebih mobile. Iya. Aku juga nggak diharuskan di pabrik setiap hari gitu, Iya. enggak. Jadi kapan ada waktu mau ngecek pabrik datang gitu. Oh, I see. Iya. Jadi emang bener-bener kerja ya guys, beneran ya nggak? Terus yang lo rasain sekarang nih setelah lo, berarti ini sidang terakhir ya kemarin ya? Belum, sidang terakhir iya, jadi ada 2 kali lagi nih 2 minggu ke depan itu untuk kasih kesimpulan sama kasih kesimpulan dan ketuk palu ya. Ketuk palu beres. Gimana your relationship with soon to be ex? Maksudnya kan kalian ke depan berarti harus parenting, right? Iya. Maksudnya anak tetap anak dong. Iya. Biar kata ntar akhirnya putusan Inge dan soon to be ex tidak menjadi suami istri lagi, tapi kan tetap you guys harus teamwork for parenting. Of course. Udah ada planning belum how you guys gonna do this? Basically sih untuk saat ini seperti itu, bahwa on weekend kids bisa stay di sini, Yeah. and then kalau hari Minggu udah janjian sama Kenzo Marco juga makan malam bareng aku gitu loh. Maybe kalau misalnya mau makan bareng sama my ex juga ya nggak apa-apa, tapi yang pasti Yeah. setiap Minggu malam itu udah fix, aku nggak ngapa-ngapain, aku schedule untuk sama kids makan malam. Right. Sometimes sama my mom and dad juga. And then jadi ada waktu-waktunya kamu sama anak-anak gitu ya. Dan udah oke semuanya. Udah oke, karena memang anak-anak kan pulangnya aja sekolah baru selesai, nyampe di tempat lagi jam 5, kadang-kadang jam 6 karena mereka ikut extended. Jadi memang anak sekarang kan sekolahnya lama banget ya. Iya, bener, Jadi bener. ya udah.
Oke. Nggak apa-apa, that's good. Pokoknya weekend ada quality time. Yang penting parenting udah bisa diusahakan untuk sama-sama berdua ya. Karena mungkin mungkin ada waktu kita ngerasa sebagai orang dewasa mungkin kami gagal sebagai pasangan, tapi kami tidak boleh gagal sebagai orang tua, iya dong, gitu. Itu yang kamu janjiin ke dirimu dan juga soon to be ex sama-sama gitu untuk bisa parenting ya. Berapa lama nggak kira-kira setelah udah divorce, you officially single again? Are you planning untuk membuka hati kembali atau just take time untuk maintaining diri sendiri? Apa what's your plan? Yang kedua, jadi aku akan fokus untuk kerja dulu, nabung, and then fokus on me dulu deh. Fokus on me along the way. Kalau memang Tuhan memberikan aku pasangan lagi ya, oke, karena aku nggak nutup diri juga, maksudnya aku masih percaya akan cinta kok. I still believe in love and I still need ya itu, aku masih butuh disayang, butuh dikadang, butuh dielus-elus, stuff like I'm still a woman. So even though you felt like your relationship, your marriage ya bisa dikatakan mungkin di mata manusia tuh gagal ya gitu. Tapi kamu masih percaya bahwa cinta sejati itu ada? Yes. Because my God is love. Oh, what kind of man you're longing for and you pray for? Pengennya kalau minta sama Tuhan laki-laki yang apa? Seiman? Of course, jadi mempermudah ya. Jadi easier everything. Seiman? Mapan dan ini nggak harus kaya raya ya cuy, nggak harus yang ibaratnya lo kemana-mana harus first class private jet, enggak ya? No. Cara dia lagi anaknya. Aku justru suka kalau dia tuh orang yang adventurous juga, yang bisa aku ajak trekking, bisa aku ajak nyari goa kayak gitu-gitu. Tapi mapan kan ya enak ya kalau udah mapan. Iya, sama-sama bisa lah ya. And then kalau character wise, ini penting nih, karakter mencari yang kayak apa nggak? Karena kan ada 2 anak nih ntar. Lu akan jadi single parent yang kalau lu mau nikahin gue, berarti lu juga harus bisa menerima anak-anak gue dong, harusnya gitu kan. Gak bisa cuma sayang maminya. Karakternya harus apa? Harus dewasa. Pastinya harus dewasa dan gampang mingle, gampang hangout sama anak-anakku juga. Loyal? Loyal udah pasti harus. Mendingan loyal apa mendingan royal? Loyal. Of course lah. I can get my own money, ya kan? Yes. Iya kan, jadi udah loyal apa royal? Loyal. Suka olahraga, karena kalau hobinya sama kan enak, workout bareng, and then ya itu untuk adventurous kan butuh fisik yang fit juga. Siap. And then yang nggak petakilan lah, yang mungkin lebih kayak aku, nggak introvert banget, tapi seneng rumah. Nggak terlalu yang outgoing kemana-mana. Setiap weekend udah pergi kemana-mana, nggak gitu juga ya. Oke. Lebih bisa menikmati rumah, menikmati keberadaan aku gitu loh. Right. Wow. Nah, luar biasa ya. Ternyata memang afirmasi itu penting ya, guys. Apapun yang kalian alami sekarang ya, yang nggak tahu tantangan mungkin dalam rumah tangga, tantangan mungkin dalam pekerjaan, dalam kehidupan kepribadian, apapun deh. Karena life is never gonna get easier kan. Tapi tadi gue misalnya ngelihat dari Inga tuh ketemu sama gue pertama kali, dia nggak punya budget, dia nyari kos-kosan, sampai gue ngomel sama dia, lu jangan nyari kosan dong, gue bilang gitu. Sampai akhirnya pelan-pelan berkat itu Tuhan bukakan ya. Emang ternyata penting banget untuk pertama punya relationship yang kuat sama Tuhan. Ya, no matter despite what happened with you gitu ya. Kamu sekarang masih udah nggak ada perasaan kayak nggak enak, guilty karena you get divorced and everything. Saat doa udah nggak ada perasaan. Udah nggak ada perasaan kayak gitu. So you forgive yourself juga. Iya. So sering banget aku tuh di playlist aku ada lagu I'm trading my sorrow, my pain for the joy and happy from the Lord. Jadi itu terus yang aku afirmasikan. Karena kan kadang-kadang udah feeling guilty kan mengganggu tuh. Mengganggu relationship lu sama diri lu sendiri, sama Tuhan juga gitu ya kan. Oke, saat lu melihat your soon to be ex, how do you feel right now? Masih kesel, masih marah, atau udah perasaannya udah let go? Udah let go. Udah let go? Iya. Udah let go dan maunya udah yuk lurus aja. Move on aja. Kita cari happy kita masing-masing. Tetap fokus sayangin anak-anak, kasih yang terbaik buat anak-anak, udah gitu. Jadi even though nanti kalian misalnya udah akhirnya officially divorce, and then harus move on dong masing-masing. Kalau soon to be ex misalnya kan kita nggak tahu nih, mungkin bisa ingat move on duluan atau soon to be ex move on duluan gitu. Iya udah perasaannya udah okay with that. You make a peace already with everything. Already. Iya. Bener kan nih? Bener. Thank you guys. Kita izin dari kamarnya Inga, dari apartemennya Inga ya.
thank you ya Nge, Thank you, udah Mel. open up your space for us ya. Semoga di tempat ini kamu banyak berkat, kamu sehat, dan ada damai sejahtera Tuhan yang selalu nyertain kamu. Terima kasih. Love you. Love you too. Bye guys. Semoga ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari ngobrol-ngobrol bedah apartemen bersama dengan Inga Anugrah. Bye.